Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin seringkali dalam dunia kerja kita melihat pemandangan di mana para karyawan berusaha untuk mempersembahkan yang terbaik kepada atasan mereka. Namun apakah pernah di antara kita berusaha untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Sang Pencipta? Tentu setiap dari kita berusaha untuk mendapatkan dan mencari tahu kriteria atau hal yang bisa membuat semua yang kita persembahkan itu diterima oleh atasan kita. Dan ketika kita lakukan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada hal yang perlu kita perhatikan. Ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi ini, tujuannya adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kita siapa di antara kita yang paling bagus amalannya. Allah di sini menyatakan yang paling bagus. Perhatikan, yang paling bagus, bukan yang paling banyak. Sehingga ketika kita melihat sirah atau sejarahnya para salaf rahimahumullah, kita mulai dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu bukanlah sosok yang paling banyak amalannya di antara para sahabat. Dan beliau dikenal dengan amalan beliau yang begitu sederhana. Tapi ingat, yang paling bagus amalannya di sisi Allah, seperti yang disebutkan oleh para ulama dalam menafsirkan ayat tersebut. Kapan amalan tersebut dinyatakan amalan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu akhlasuhu wa aswabuhu, yaitu amalan yang paling ikhlas dan yang paling benar. Karena sejatinya suatu amalan yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak kita dasari dengan keikhlasan, maka amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula ketika suatu amalan kita persembahkan kepada Allah dengan penuh keikhlasan, akan tetapi kita tidak mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai kedua syarat tersebut kita penuhi ketika kita mengamalkan suatu amalan. Ingat, Allah Subhanahu Wa Taala hanya menerima amalan yang didasari dengan keikhlasan. Begitu banyak muslim dan muslimah melakukan amalan saleh sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, namun ia lalai mengenai keikhlasan. Mereka melakukan sholat malam, puasa sunnah, sedekah, namun mereka melakukannya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk meraih keridhaan Allah, melainkan untuk mendapatkan pujian dari makhluk-makhluk Allah wal'iyadu billah. Sehingga kaum muslimin dan muslimat, saya mengajak Anda semua untuk senantiasa kembali memperbaiki kualitas amal ibadah yang kita persembahkan kepada Allah. Semakin jauh keikhlasan kita, maka semakin besar pahala yang akan kita dapatkan. Memang amalan itu satu, namun ketika kita dasar amalan tersebut dengan keikhlasan, dan semakin besar ikhlas tersebut, maka semakin berat pula timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beramal.